Halo, perkenalkan nama saya Dafak Masdansyah, NIM 2023 31027. Dan rekan saya, Saya Abdurrahman Ridho dengan NIM 2023 31030. jadi gini sih, gue lagi pusing nih, linear regression sama random forest itu bedanya apa sih? Linear regression sama random forest itu gampang. Kalau linear regression itu model ML sederhana yang nyari hubungan linear antar variabel input sama output. Intinya dia tuh bikin garis lurus yang paling pas buat ngira-ngira hasil dari data. Oh, jadi cuma garis lurus gitu ya? Iya, kalau digambar di grafik kayak gitu. Misalnya, kamu punya data rumah sama harga luas tanah. Hmm? Terus kamu mau cari hubungan antara luas tanah sama harga rumah. Nah, linear regression itu bakal nyari garis yang bisa diprediksi, yang bisa memprediksi harga rumah dan luas tanahnya. Nah, terus kalau random forest itu apa? Nah, kalau random forest tuh beda jauh banget sama linear regression. Dia tuh model yang jauh lebih kompleks. Prinsipnya itu dia bikin banyak decision tree, pohon Hmm. keputusan, terus hasilnya nanti diambil rata-rata atau voting buat dapetin prediksi akhir. Kayak hutan keputusan gitu bukan sih? Benar, setiap decision tree belajar dari bagian data yang beda-beda. Jadi kalau ada satu tree yang salah, yang lain bisa nutupin kesalahan itu. Nah, random forest biasanya lebih akurat dari linear regression, terutama kalau datanya nggak linear. Oke, jadi linear regression buat hubungan simple, random forest buat yang lebih ribet gitu ya? Nah, kurang lebih begitu. Linear regression cocok kalau hubungan antar variabelnya sederhana. Contohnya cuma X atau Y. Tapi kalau datanya rumit dan nggak bisa diprediksi sama garis lurus, random forest bisa lebih efektif. Oh, oke. Ngerti sekarang. Berarti pakai random forest aja deh buat tugas ini ya. Betul. Apalagi di UAS ML kali ini kita pakai dua model untuk membandingkan dari data polusi udara. Gue boleh share screen nggak nih? Oh, boleh. Boleh. Oke. Nah, contohnya di sini, Dap. Di sini kita UAS ML kita pakai data polusi udara, sedangkan datanya ini sangat tidak linear. Contohnya, di sini ada 64, di sini ada 54, di sini ada 77. Jadi dia naik turun datanya. Sedangkan kalau regresi linear itu biasanya dari kiri, Kak. Dari 64, 77 terus meningkat ke atas atau dia punya tren ke bawah. Nah, kalau Oh, dat kalau datanya seperti ini, tidak naik turun seperti ini, lebih bagus kita pakai random forest. Tapi berhubung kita udah bilang pakai linear regression, kita coba dulu pakai linear regression. Ada beberapa tahapan nih untuk machine learning seperti ini. Pertama, kita akan tahap eksplorasi data. Di sini kita lihat data di sini data kosong nih, Dap. Nah, ini nggak boleh nih kalau di iya. machine learning kayak gini. Harus berbentuk numerik semuanya. Makanya kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu data cleaning. Di sini kita bakal ngebersihin semua data yang nggak berhubungan. Contohnya series name, series kode, sama tahun yang kosong tadi. Nah, lihat kan sekarang 2023 udah nggak ada tuh yang kosong. Iya, udah nggak. Tuh. Terus kita lanjut lagi, kita hilangkan nih yang titik-titik ini, dihilangkan. Soalnya ini bikin jelek nih data kita. Iya, Kita pakai, ngeganggu. iya, ngeganggu. Nah, terus kita lihat kan sekarang datanya udah bersih. Setelah datanya bersih, baru kita lihat datanya. Nilai maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Ternyata kita dapat nih, nilai maksimumnya 99. Terus nilai Oh, minimumnya 10. Terus setelah dapat kayak gitu, kita klasifikasikan jadi 5 kategori. Di mana kalau nilainya 60, itu returnnya 1. Jika nilainya lebih dari 40, returnnya 1. Jika lebih dari eh, kurang dua dari lima. 25, jika lebih dari 25, returnnya 2. Jika lebih dari 10, return 3. Selain itu, returnnya 4. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 ini menandakan seberapa sehat kategorinya. Contohnya, 0 ini sangat berbahaya nih buat kesehatan.
Karena kita tadi bahas polusi udara kan. Iya, kita polusi udara. Nah, terus 1 nih tidak sehat, terus 2 nih normal, 3 itu sehat, 4 itu aman. Hmm, Setelah itu lanjut deh kita bikin data trainingnya. Iya, kita buat modelnya. Di sini kita pakai uh, linear regression untuk mendeteksi progresnya dari tahun ke tahun. Ternyata didapatkan nih, Dap. ya. Tuh, Oh iya, udah didapatkan ya. dia memprediksinya kalau pakai linear regression pada tahun 2030, Albania tuh tingkat konsentrasi pencemarannya tuh 60, sedangkan Bolivia tuh cuma 40. Tapi masalahnya nih, Dap, kalau kita pakai linear regression, nanti Ya. hasilnya, nah, nih, mean square error-nya gede. Oh iya, 320 1.200 tuh, berarti dia 1.200. prediksinya sangat melenceng jauh. Hmm, Makanya tadi yang gue bilang random forest itu lebih bagus karena dengan kode yang sama random forest punya tingkat akurasi yang lebih tinggi. Dia dia ada di mana ya? Aduh, hilang lagi. Oke, gue lupa naruhnya di mana, tapi random forest itu lebih tinggi akurasinya. Tadi kemarin tuh ada mean square error rate dia cuma berapa? 300 kalau nggak salah. lebih tinggi berarti Oh ya. nih, mean square error rate dia cuma 84 bandingin sama 1.200 tadi, dah. Oh, Kecil banget, bandingannya jauh ya. kecil banget kan, padahal cuma ganti model doang. Iya. Terus nih hasilnya prediksinya menurut Random Forest pada tahun 2030 negara-negara Eropa nih kayak Jerman, Greenland menurut data sekarang itu prediksinya adalah mereka tingkatnya ada di 20-30 yang mana ini kategorinya termasuk sehat, Dap. Sedangkan negara-negara yang ada di seperti Albania, Australia, ini mostly negara Eurasia itu Hmm, prediksinya adalah di tingkat 100-an. Jadi sangat-sangat tidak sehat nih, Dap. berarti tinggi ya kurang kesehatannya. Nah, menurut lu data ini bisa kita taruh mana nih, Dap? Bisa kita taruh perusahaan kah atau pemerintah buat menanggulangi? Soalnya kalau Lebih dipredik, Hah? ya lebih baik ke pemerintah sih. Jadi biar semua warga tuh dikasih himbauan gitu. Oh, boleh sih. Terus kalau menurut lu kesimpulannya apa perbedaan sih dari random forest sama linear regression? Kesimpulannya, Iya, perbedaan dasarnya. Kan kalau tadi kan kita udah lihat tuh kalau misalnya eh, secara akurasi juga lebih tinggi. hmm, Kalau yang lu lihat perbedaannya apa sih yang paling mencolok tuh? menurut gua linear regression itu membuat garis lurus yang paling sesuai dengan data menggunakan metode least squares untuk meminimalkan selisih antara prediksi dan data sebenarnya. Hasil prediksi adalah nilai numerik kontinu. Kalau random forest membuat banyak decision tree dari subset data yang dipilih secara acak. Setiap pohon memberikan prediksi dan hasil akhir adalah rata-rata atau mayoritas dari semua pohon. Dapat digunakan untuk prediksi numerik, regresi, atau klasifikasi. Betul tuh, Dap. Berarti eh, linear regression kan dia cuma satu model, terus Hmm. habis itu dia memprediksi dari rata-rata yang udah ada. Sedangkan kalau decision tree dia bikin berapa banyak cabang, terus setiap cabang ini memberikan keputusan yang ini apa, yang ini apa, yang ini apa, terus nanti diambil baru rata-ratanya. Tapi, Hmm. Dap, meskipun random forest eh, random forest lebih akurat, tapi daya komputasi yang diberikan itu lebih tinggi, Dap, karena dia perlu memberikan kesimpulan dari tiap cabang baru diambil rata-ratanya.
Sedangkan kalau linear regression kan dia tinggal nyari itu dari rata-rata Ya, ke data yang ada. Gitu, Dap. Jadi tugas lu aman kan? insya Allah aman. Aman. Oke, nanti kalau ada perlu bantuan telepon gue aja. Oke? Oke, terima kasih Rashid.